lebih baik ini ya, lebih baik jadi bagian kecil dari perubahan daripada tidak sama sekali. Lebih baik. Quotes of the day nanti kita akan share di Bea Cukai Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan program podcast Bea Cukai Bengkulu, ngopi asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Jangan lupa ngopi hari ini. Mbak Nisa nggak ngopi ya? Oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama saudara kita dari kantor Tasik. Tapi hari ini saya nggak sendirian. Saya Dudi. Hari ini ditemani dengan Pak Muhtar, yang biasa kita panggil dengan Akang, Kang Muhtar ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kita udah kedatangan tamu nih, Kang Muhtar. Dari mana nih tamunya? Tamunya dari kantor Bea Cukai Tasik Malaya. Nah, ini sebenarnya saudara kita, adik kita, ya sebut adik ya, karena emang kita udah lebih pantas disebut kakak. Bukan bapak ya? Bukan bapak, kakak. Jadi kita lebih pantas disebut kakak. Kayaknya ada yang kita tutup-tutupin. Jadi hari ini nih, Kang Muhtar, kita mau ngebahas ini bagian dari silaturahmi kantor Bengkulu ke kantor-kantor saudara-saudara kita di kantor-kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia. Oh, ya, keren. Berarti nanti kita ada silaturahmi ini selain ke Tasik, ada ke kantor-kantor lain juga. Betul sekali, Kang Muhtar. Kita punya rencana, punya niatan. Kita akan menyambangi nih saudara-saudara kita dari kantor Bea Cukai seluruh Indonesia, ujung barat sampai ujung timur. Luar biasa. Salah satu hikmah pandemi itu kita jadi mudah silaturahmi ya. Betul, dan silaturahmi kan nggak harus ke sana kan gitu. Hari ini kita memulai untuk bersilaturahmi dengan cara online atau daring. Jadi nanti kita akan ngebahas banyak hal dengan siapa aja, dari mana aja, dan kita ngebahas apa aja. Ini Mbak Nisa ini udah kita kenalin dulu? Kayaknya belum. Kita sapa dulu nih Mbak Nisa. Ini Mbak Nisa ini dari Tasik. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Halo Bang. Halo, ini pertanyaan standar. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Jelas Bang. Nah, ini standarnya kalau kita lagi pertemuan daring, ya kan? Apakah suara kami putus-putus? Oke, jadi kita sedikit kasih perkenalan nih, Mbak Nisa ini, atau kayaknya kasih waktu buat perkenalan sendiri aja. Oh iya, lebih cocok gitu. Silakan Mbak Nisa, perkenalkan diri dulu nih. Baik, perkenalkan nama saya Zuhratun Nisa, bisa dipanggil Nisa atau Teh Nisa karena di Sunda. Asalnya dari Kebumen, asli warga Ngapak. Kemudian masuk Bea Cukai belum lama, baru sekitar 2 bulan, lebih 2 tahun kali ya. Masih fresh banget ya, 2 bulan 2 tahun. Berarti PNS-nya baru setahunan ya? Sebentar, saya kok ke distrak Kang Muhtar. 2 bulan lebih 2 tahun. Ya mungkin penerimaan saya yang salah ya. Ya mungkin penerimaan saya yang salah. Yang benar itu 2 bulan lebih 2 tahun. Gimana kalau Kang Muhtar gimana? 2 bulan. Itu mungkin versi lama. Oh, iya. Kalau versi barunya 2 bulan lebih 2 tahun. Ini saya baru mendengar juga, tapi ya oke lah, ya kan? Kita terima. Berarti nyaman baru 2 bulan. Baru 2 bulan berada di kantor Tasikmalaya. Asalnya tadi dari mana? Kebumen ya? Asalnya Kebumen, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Putri Ngapak katanya tadi ngakunya begitu ya. Tapi kok kayaknya ngaku-ngaku teteh tadi katanya. Ini gimana tanggapan Kang Muhtar nih? Gimana kok? Ngakunya. Berarti apa kita panggil Teh Nisa aja sekarang? Jangan Mbak Nisa, Teh Nisa aja. Teh Nisa juga boleh. Teh Nisa kita. Teh Nisa Kang Muhtar cocok ya? Cocok. Jadi si Teteh kita ngobrolnya bersama si Akang dan si Abang. Tapi ya monggo deh. Ya, si Teteh aja deh, Teh Nisa. Nah, Teh Nisa ini berapa lama tadi? 2 bulan, 2 tahun ya? Iya. Berarti di sana kesempatan penempatan pertama
Ya, penempatan pertama di Bea Cukai Tasikmalaya dari awal lebih spesifiknya ya Bang ya, ini di sebagian umum. Oh, selama 2 tahun itu di sebagian umum berarti ya? 2 tahunnya di sebagian umum, 2 bulannya satu paket. Ya, 2 bulannya ini merangkap ini sih, staf KPA sama staf KK 2 bulannya. Oh, luar biasa. Multi talentan nih berarti. Arti administrasi bisa, keuangan bisa berarti ya? Luar biasa. Dikit. Oke, ya mungkin sedikit pertanyaan umum ya. Aslinya dari Kebumen, berarti kan merantau ya. Gimana perasaannya nih ketika diberi kesempatan diamanahkan pertama nih mengabdi di kantor BC-nya Tasik? Iya, awal ditempatin itu rasanya seneng ya, Bang ya. Karena pertama masih di Jawa Barat. Karena saya juga milihnya di awal itu di Jawa Barat juga, dan alhamdulillah dapat juga di Jawa Barat. Pertama seneng banget karena pertama masih Jawa, kedua juga kita kan beda ya Bang. Kalau misal di Jawa itu kita logatnya Jawa ngapak gitu, kalau di sini Sunda. Jadi mau nggak mau juga belajar bahasa baru, bahasa Sunda. Dan sekarang udah bisa belum? Sebelumnya belum terlalu bisa Bang, tapi kalau digibahin ngerti Bang. Oh, itu ya yang penting paham kalau digibahin. Jadi motivasi belajarnya itu kalau digibahin biar nggak ini ya, biar bisa balas gitu ya. Iya. Tapi saya tertarik tadi ini ada statement soal berharapnya tetap di Kanwil Jabar, tapi kemudian diamanahkannya tetap di Kanwil Jabar. Itu kira-kira yang diharapkan sama realisasinya apakah berbeda apa gimana nih? Sama sih Bang, karena tapi agak bedanya bukan di kantor yang awal saya pilih itu, tapi sama-sama di Kanwil Jabar. Jadi harapan sama realisasinya sama sih. Geser-geser dikit lah ya. Iya, samanya kan karena satu Kanwil ya. Iya. Oke. Terus apa namanya, kalau di Kanwil di kantor Tasik sehari-hari tugasnya ngapain aja, Mbak Nisa? Kalau di kantor Tasik sehari-hari, kalau sekarang ya Bang ya, sekarang sih mengagendakan kegiatan Pak Kantor, terus ya persuratan administrasi gitu juga, sama koordinasi ke pihak baik dalam kantor maupun keluar. Internal dan eksternal ya? Iya. Statusnya saat ini apa nih? Status pekerjaan. Status pekerjaan. Agak langsung curiga ya pertanyaannya ya. Status enggak, maksudnya statusnya itu CPNS kah atau sudah PNS penuh? Jangan langsung curiga. Oh gitu. Ya. Soalnya tadi ada banyak kemungkinan jawaban nih Bang. Oh iya. Saya yang minta maaf, kayaknya saya spesifikkan gitu pertanyaannya. Ya. Statusnya sudah di level sudah PNS. Sudah PNS penuh ya, alhamdulillah. Oh iya, Mbak Nisa, katanya di Tasik ini bisa ekspor apa nih selain kerjaan kan? Selain kerjaan kita ada bisa kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu waktu luang, terus ataupun malam. Ada apa nih yang bisa diekspor di Tasik? Ya, jadi kebetulan saya juga suka ini ya traveling, tapi bukan ya traveling yang ke alam-alam gitu sih Kang. Jadi kalau misal Sabtu Minggu biasanya kita agendain buat main biasanya ke Curug, karena banyak curug di sini juga. Terus kalau nggak ke pantai, tapi pantainya bukan pantai di Tasik sih, di Kabupaten Tasik sama Pangandaran. Garut juga pernah kita ke Santolo. Terus selain itu juga Bukit, kita suka ngecamp kebetulan. Oh, ngecamp itu maksudnya camping ya? Iya, camping di Bukit. Itu kayak kegiatan akhir pekan berarti kayak persami. Perkemahan Sabtu Minggu itu ya, kan akhir pekan ya? Iya, persami. Hobinya traveling ya. Tapi itu masih aktif di masa seperti sekarang? Masih sih, masih Bang. Tapi beberapa tempat wisata juga mereka agak ketat gitu sih. Ya, yang penting kan ada syarat-syaratnya. Tetap melaksanakan standar protokol yang sudah
sama-sama kita ketahui ya, yang penting itu karena kita perlu menjaga diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Ya. Jadi kegiatannya kalau weekend jalan. Kalau jalan sendirian atau rame-rame? Rame-rame Bang, pasti sama teman-teman. Sama teman-teman sekantor atau sekomunitas atau gimana? Jadi ada dua sih kalau misal main kayak gitu, karena kita kan camping ya Bang, kita harus trusted sama orang-orang yang udah percaya gitulah. Jadi kebanyakan sama teman-teman kantor, tapi kalau untuk yang komunitas sama teman-teman luar kantor sih. Ada juga berarti ya? Ya. Komunitas apa nih? Komunitasnya namanya Teras Renjana. Teras Renjana, ya. Itu komunitas pencinta alam gitu ya? Bukan, kalau Teras Renjana itu komunitas mengajar. Kalau pencinta alam, nggak ada namanya. Komunitas mengajar, tapi kegiatannya traveling. Kegiatannya mengajar juga. Oh, kegiatannya mengajar. Kegiatannya mengajar. Hobinya mengajar juga berarti ini? Iya, mengajar juga. Oh. Itu dilakukan di luar jam kantor ya? Di luar jam kantor. Iya lah Bang. Hanya weekend saja melakukannya? Kalau untuk hari mengajarnya weekend aja Bang. Weekend aja. Oke. Pulang kantor malam nggak ada mengajar? Kalau pulang kantor biasanya buat ngebahas untuk acara yang mengajarnya itu sih weekend. Jadi cuma rapat-rapat sama teman-teman aja. Kalau mengajarnya tetap hari Minggu. Teman-teman di komunitas itu? Iya. Di Teras Renjana itu ya? Unik juga ya Bang? Iya. Kita unik juga itu. Kita kerja sebagai pegawai cukai, diajarin tentang bea cukai. Terus adik kita ini dia ada punya hobi di luar kerjaan itu mengajar. Malah sudah punya komunitas. Iya, punya komunitas. Ini boleh diceritain nggak nih kenapa memilih mengajar nih? Kalau buat kami sih unik nih, berhubung kita kan nggak ada pernah diajarin cara mengajar gitu ya. Ya karena kita tahunya kalau ngajar itu kerjanya Pak Guru, Bu Guru, ya kan sampai ke level Pak Dosen, Bu Dosen gitu kan. Kalau nggak Pak Ustadz. Atau Pak Ustadz dari mengajar pengajian. Gitu ya. Mengajar ngaji teknisan. Atau mengajar ngaji teh? Mengajar umum sih. Oh, yang umum. Iya. Boleh dong diceritain lebih. Ceritain nih. Ceritain tentang ngajarnya. Kayaknya menarik ini. Iya. Jadi mengajar itu cita-cita dulu kali ya Bang. Cita-cita. Soalnya saya punya cita-cita tuh random gitu sih. Nomaden, berpindah-pindah cita-citanya. Wait. Cita-citanya random dan nomaden. Iya. Random dan nomaden. Saya agak kurang masuk. Kira-kira akan gimana nih Kak? Apa kita beda bahasa berhubung? Beda server kayaknya. Sama Bang Apang. Iya, atau mungkin kita karena beda server aja kayaknya. Iya. Random dan nomaden ya. Gimana? Kita bisa dijelasin lebih lanjut, Teh. Jadi kalau pas SD saya tuh pengennya jadi guru, pas SMP saya pengen jadi dosen, pas SMA jadi engineer pernah, dokter pernah, tapi sekarang masuknya di bea cukai. Gitu. Jadi dari awal udah pengen jadi guru nih, tapi ya perjalanannya tuh jadi cita-cita awal jadi pendidik ya, jadi pengajar luar biasa. Iya, cita awalnya. Kenapa? Ada tapinya Kang. Tapi sekarang jadi bea cukai. Kayaknya ada penurunan nada di sana dan saya penasaran apakah itu terjadi kemudian ada penyesalan gitu kan? Kira-kira gimana Teh? Coba. Ayo. Enggak menyesal enggak, cuman hobi untuk pengen ngajar itu masih ada gitu Bang. Jadi gimana caranya sekarang kan udah di bea cukai nih, gimana caranya masih tetap bisa nyalurin hobi ngajar itu. Jadi cari cara gitu. Ini yang disebut hukum kekekalan energi, Bang. Apa tuh, Bang? Energi tidak dapat dimusnahkan dan dia dapat berubah bentuk. Walaupun dia jadi bea cukai, energinya harus disalurkan nih. Cita-cita awal tetap harus diteruskan, gitu ya Teh? Boleh diceritain nih, ngajarin siapa nih? Yang diajarinnya siapa nih? Kan tadi yang diajarkannya pelajaran umum nih. Yang diajarinnya siapa? Jangan mengajar ini diajarin anak-anak kuliahan nih sekalian nyari calon pasangan itu enggak? Alhamdulillah. Iya, jadi kalau untuk yang diajarinya itu anak-anak targetnya ini sih, Bang. Jadi awalnya kita tuh milih target untuk anak-anak yang sama sekali tidak mengenyam atau tidak mendapatkan pendidikan gitu. Awal targetnya itu sih kayak anak jalanan gitu.
Cuman setelah survei tempat di Tasik itu, alhamdulillahnya kayaknya udah semuanya tuh udah dapet sekolah, itu udah mengenyam pendidikan. Jadi alhamdulillahnya itu. Jadi kesulitan kalau misalkan kita tetap nyari yang anak yang nggak sekolah gitu. Jadi akhirnya kita survei ke beberapa daerah tempat gitu di kota Tasik dan menemukan di sebuah kampung, itu namanya Kampung Cikuda di kota Tasik, tapi kota Tasik yang perbatasan kabupaten. Jadi emang tempatnya agak terpencil gitu. Jadi anak-anak mereka sekolah sih Bang, sekolah, tapi kurang gitu, kurang gimana ya? Kita melihatnya sih mungkin yang prasejahtera ya, kurang sejahtera gitu. Secara ekonomi ya. Iya. Jadi itu kampung apa, Cikuda? Iya, Cikuda. Itu berapa, bisa digambarin nggak berapa jauh dari pusat kota Tasikmalayanya sendiri? Kalau dari pusat kota kita sekitar setengah jam. Bisa tergambar berapa kilometer barangkali? Sekitar berapa ya? 15 kayaknya. 15. Dapat ditempuh dengan motor, berarti jalannya sudah memadai? Iya, jalannya memadai sih, tapi ada yang masuk ke gang dikit gitu, terus naik turun. Setelah sampai kita parkirnya itu parkir di depan rumah warga gitu sih. Di depan rumah warga deket pekarangan gitu. Terus kita turun buat jalan sih, nggak bisa pakai motor, tapi mungkin itu yang udah pro kali ya. Kalau kita jalan sih. Jalan kaki. Jalan lagi. Jalan kaki. Dan itu berapa lama lagi? Berapa jauh lagi perjalanan kalau jalan kaki? Kalau jalan kaki paling 7 menit. 7 menitan jalan kaki ya. Nah, gimana sambutan warga penduduk sana nih, anak-anak di sana sebutannya gimana? Berhubung kan teknisannya asalnya dari Kebumen ya. Kalau di Sunda itu Bang, biasanya kalau di kampung-kampung itu malah nggak terlalu terbiasa bahasa Indonesia. Agak tertutup juga kali ya? Nggak? Cuman bahasa yang digunakan komunikasinya ya. Bahasa Indonesia. Ada menemukan hambatan nggak atau sambutannya gimana dari mereka? Pas kita ke sana mereka antusias gitu sih Kang, antusias menerima. Tapi kendalanya sih itu, jadi kita kan waktu itu awal-awal itu masih perkenalan dulu, terus untuk menjadwalkannya itu kita kegiatan 2 minggu sekali, terus pas awal tuh masih jadwalnya masih random gitu sih. Kita masih koordinasi terus sama, jadi kita pertama ketemu Pak RT, Pak RW. Terus Pak RT-nya juga nggak punya ini Bang, nggak punya alat komunikasi gitu, jadi harus nebeng sama anaknya sih. Anaknya udah SMA. Iya. Bisa namanya? Pak RT-nya usianya berapa atau udah sangat sepuh atau gimana? Tokoh masyarakatnya di sana? Kalau Pak RT masih sekitar 45-an sih kalau nggak salah. Kalau masih tergolong muda, tapi kalau ini ada informasi yang mungkin harus diluruskan. Nah, kalau ini gambaran ekonomi perkampungannya secara umum gimana? Apakah berada di bawah katakanlah kesejahteraan atau gimana tingkat perekonomiannya? Kalau tingkat perekonomiannya masih dibilang masih di bawah sih Bang, daripada yang notabene di kota, tapi masih ada yang ada yang kurang gitu sih Bang. Untuk rumah mungkin kalau dilihat dari saya ya itu rumahnya masih kayak gitu, belum jadi rumah yang sama batu bata ya, karena masih panggung gitu rumahnya. Iya, masih panggung bener. Dan itu rumah panggung justru ya? Mungkin. Belum tahu. Nggak, maksudnya kira-kira apa namanya gambaran kehidupan di sana? Apakah kehidupan masyarakatnya bertani atau nelayan barangkali kan? Secara geografisnya gimana di sana? Mungkin bertani mix berhutan, berkebun ya. Karena di sana hutan gitu ya. Ya, aktivitas ekonomi masyarakat berhutan. Berhutan gimana ya, Mbak? Ya, Teh ya. Iya. Ya, maksudnya mereka aktivitas ekonominya ya bertani. Oke, jadi berarti kemudian berkoordinasi dengan perangkat atau tokoh masyarakat setempat, dan itu juga kendalanya soal komunikasi ya. Iya.
Jadi kalau dan seterusnya langkah seterusnya gimana? Langkah seterusnya? Setelah berkoordinasi, kita ada beberapa sih waktu itu bulan Juni. Bulan Juni itu kita mulai merintis. Sebenarnya ada ketuanya ya, Bang ya. Tapi bukan saya sih. Saya ikut membentuk, cuman bukan ketua. Oh, jadi termasuk kita foundernya ya? Ya, founder, tapi bukan ketua sih. Sorry, kita coba refresh lagi. Tadi nama komunitasnya apa? Teras Renjana, Bang. Teras Renjana. Boleh ya, agak melenceng sedikit, agak lompat sedikit. Komunitasnya ini latar belakangnya apa? Maksudnya pendirinya, orang-orang yang berkecimpung di situ tuh latar belakangnya apa? Boleh dikasih? Misal ada teman-teman dari kantor juga ternyata gabung atau apa? Barangkali dari ada Kemenkyu, teman-teman atau kita, betul-betul keluarga kita dari Kemenkyu mau bergabung, barangkali kan mungkin punya wadah menyalurkan energi tadi. Ya, untuk foundernya itu sebenarnya di luar bea cukai ya, Bang. Di luar bea cukai, tapi ada teman-teman bea cukai yang di situ. Kemudian kebetulan ketuanya juga dari bea cukai. Tapi untuk komunitasnya itu murni di luar bea cukai sih. Ya, di luar kedinasan ya. Ya, di luar kedinasan. Ada teman-teman yang masuk kuliah atau yang sudah bekerja ikut gabung juga ada. Sudah berapa anggota yang aktif di komunitasnya, Teh? Untuk founder 6, kemudian kemarin kita oprek ya, Bang, sempat oprek, kemudian ada beberapa sih 20 sekian volunteer yang masuk. Bergabung. Ya, bergabung. Sudah jalan berapa lama itu komunitasnya? Kurang lebih setengah tahun, hampir 1 tahun sih. Soalnya kita berdiri bulan Juni, mulai bulan Juni 2020, kemudian mulai mengajar bulan Agustus 2020 sampai sekarang Februari. Ya baru setengah tahun sih. Kurang lebih setengah tahun, lebih 2 bulan lah ya. Volunteernya juga volunteer tetap gitu, harus ada anggotanya atau bisa langsung daftar aja pas mau ada acara, kayak Kemenkyu mengajar itu volunteer. Mendaftar di insidental kali ya. Insidental pas mau ada acara baru mendaftar, gimana? Jadi kalau pas ngajar kita ada persiapan rapat dulu ya, Kang. Persiapan rapat kita tentuin ada divisi pendidikan gitu yang menyusun kayak kurikulumnya mau gimana, kurikulum jangka panjang. Terus nanti kita kan mengajar setiap 2 minggu sekali. Nah, sebelum hari Minggu itu mengajar, kita bakal nyusun rundown dulu, rundown mengajar. Terus di situ juga kita tentuin PIC-nya. Nanti PIC kita lempar ke grup volunteer, grup besar volunteer, siapa yang mau ikut di minggu ini gitu. Nah gitu, berarti persiapannya beberapa hari sebelumnya. Iya. Nah, terus target usia yang anak-anak yang ditargetkan itu ada kelompoknya atau pembagiannya gimana? Kalau pembagian, sekarang kita ada pembagian berdasarkan yang belum bisa baca, tulis, hitung. Itu yang kelompok usia TK, belum sekolah, sama kelas 1, tapi yang belum bisa baca juga ada. Kemudian kelas 2, 3, 4, terus 5, 6, sama kelas 7. Itu jadi ada 3 kelompok besar secara umum. Di usia SMP ya kurang lebih ya? Maksimal atau yang paling tua anak-anaknya? Ya, sejauh ini yang ikut paling tua SMP. Jadi kita ada kelas ini, Bang. Awal itu ada kelas umum. Umum itu yang 3 kelompok besar. Umum itu yang berdasarkan kelas. Umum yang berdasarkan kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang belum bisa membaca. Kemudian di sesi kedua, tiap ngajar ada 2 sesi. Di sesi kedua itu kita berdasarkan peminatan anak-anak. Ada yang minat matematika, bahasa Inggris, atau iya kayak gitu. Jadi seolah-olah udah kayak langsung penjurusan itu, Kang. Seperti ini ya, Pak. Membantu siapa saja, terus kekurangannya apa aja, fokus ke situ ya. Iya, lebih memetakan ke ini aja ya, kebutuhannya apa gitu ya. Iya. Dan itu metodenya gimana? Satu volunteer atau satu relawan menghandle satu anak atau bagaimana? Kalau satu relawan tuh biasanya menghandle satu kelompok gitu sih, Bang. Satu kelompok isi berapa? Satu kelompok itu bisa isi 6 sampai 10. Tapi ada juga misal kelompok yang berkebutuhan lebih gitu, bukan berkebutuhan lebih sih. Ada misal dalam kelompok itu ada yang belum bisa mengikuti dengan
normal gitu dengan cepat atau sesuai yang diberikan pengajar. Nanti ada 2, kita kasih 1 lagi buat khusus yang menangani yang masih belum bisa ngikutin gitu. Jadi special treatment ya. Ada 2 atau 3, tapi yang mainnya 1 sih. Gitu. Jadi secara umum kayak pengelompokan aja ya, gitu ya. Iya. Terus balik lagi soal ini nih, komunikasinya dengan gimana? Apakah budaya masyarakatnya di sana sudah, tadi kan ada informasi nih dari Akang bahwa ada beberapa wilayah yang di wilayah Jawa Barat itu yang komunikasinya masih menggunakan bahasa daerah. Itu kira-kira apakah ada hambatan di bidang itu gitu? Kalau untuk di komunikasi, hambatannya hanya beberapa yang punya gadget. Jadi kalau dari kami sih baru bisa menghubungi satu anak, itu anaknya Pak RT yang punya gadget. Jadi kita berkabarnya lewat beliau, tapi itu juga agak susah karena kadang-kadang mereka juga yang SMA, ini kan beliau anaknya Pak RT-nya SMA ya Bang. SMA ini kadang-kadang tidak di rumah, terus kadang juga nggak pesan kita nggak tersampaikan. Jadi kalau misal kita ada perubahan jadwal atau apa, kadang-kadang kurang bisa tersampaikan kalau kita nggak datang ke sana. Itu sih kendalanya. Jadi lebih ke alat komunikasinya ya, kalau Iya. komunikasinya nggak ada masalah. Jadi sudah awam untuk menggunakan bahasa yang ini ya, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia bisa sih, sedikit bisa. Tapi seringnya pakai bahasa Sunda kalau di sana. Gitu, makanya tadi kita gambaran dari Kang Mukhtar bahwa kalau misalnya masyarakatnya masih menggunakan bahasa daerah, sementara mungkin para relawan tidak sepenuhnya semuanya berasal dari wilayah Jawa Barat, kadang-kadang kan terjadi hambatan bahasa nih, bukan soal komunikasi dan penjadwalannya saja, tetapi dalam penyampaian materi dan sebagainya, apalagi masih anak-anak ya, dengan mungkin perbendaharaan kata-katanya. Iya, bahasanya tuh kan kecenderungannya akan lebih ke keluarganya gitu bahasanya. Apakah ditemukan adanya hambatan atau gimana terkait aktivitas komunitasnya ini, Teh? Ya, kalau itu awal-awal agak sedikit hambatan, tapi itu menurut kami bukan hambatan yang serius ya Bang, karena kita volunteernya tuh kebanyakan juga orang Sunda asli, orang Tasik asli. Jadi kalau misal anak-anak ngomong Sunda, kita nggak tahu, ada yang translate gitu. Atau bahkan itu kalau misal kita nggak paham, jadi bahan bercandaan bareng sih, gitu. Oh iya, berarti ada mungkin dari komunitas itu ada yang memang berperan sebagai translator juga. Mungkin putra daerah kali ya. Iya. Putra daerahnya lebih banyak ya di situ ya. Berarti yang luar putra daerahnya selain Tenisa ada banyak juga, atau Tenisa sendiri nih yang di luar daerah situ? Gimana Kang? Yang tidak asli daerah situ gitu kan, tadi sebagian besar orang Sunda asli ya. Nah di luar orang Sunda asli itu Tenisa sendiri atau ada juga teman-teman lain yang sama gitu dari luar daerah? Ada juga orang Jakarta 1 sama orang Banyumas 1. Ada juga sih yang masih dekat-dekat juga ya sama ini ya. Napak United ya. Iya. Oh iya, saya juga pernah, bukan terbuli ya, keceplosan. Nggak sih, logatnya kan beda. Tapi saya jadi pengajar keceplosan gitu. Terus bilang apa? Ditiruin. Itu bilang apa ya? Kayaknya medok banget gitu. Terus sama anak ditiruin gitu, aneh katanya. Tapi itu seru aja sih. Dan itu menjadi kelucuan sendiri ya. Unik ya. Jadi unik ya. Iya. Terus ya kita tanya dulu nih Kang Mukhtar, kira-kira nih Tenisa dan komunitasnya ini dapat apa nih dengan mengajar itu? Dari mengajar ini kita pure sukarela ya Bang ya. Sukarela, benar-benar non-profit. Teman-teman lain juga udah menyamakan tujuan lah. Ini kegiatan kita nggak mengharap apapun, tapi
kita ini juga secara tidak langsung dapat pelajaran berharga sih. Kita terutama dari anak-anak itu sendiri, kita niatnya berbagi ilmu, sharing, tapi malah kita yang diajarkan sama mereka. Dan secara tidak langsung kita juga diatur untuk bisa memanage waktu terutama ya, karena apalagi saya dan ada teman juga bea cukai yang mengikuti ini di luar jam, ya kita harus bisa membagi di luar jam kerja, karena preparation-nya itu di luar jam kerja, jam pulang weekday, malam gitu kita rapat, kemudian untuk eksekusi di hari Minggu. Jadi mungkin dari segi pembagian waktu kita juga diajarkan untuk menghargai waktu, terus bisa bekerja mungkin bukan cepat ya, ya cepat sih, cepat dan benar gitu ya. Karena setelah pekerjaan kantor kita juga ada lagi pekerjaan komunitas yang harus dihandle kayak gitu. Secara tidak langsung juga menumbuhkan kedewasaan gitu. Gitu. Si Teteh tadi ini kan katanya bukan ketuanya nih. Teteh dapat tanggung jawab apa di komunitas Teh? Kalau saya sekretarisnya. Oh, sekretaris. Dan apa namanya? Dapat pelajaran untuk memanage kegiatan ininya ya. Apakah kegiatan komunitasnya ini sudah terpublish atau masih kalangan tertentu saja yang tahu atau gimana? Kita sudah terpublish di Instagram sih. Instagram ada Teras Renjana, @terasrenjana. Kita baru Instagram sih, tapi sebenarnya kita sudah planning buat di YouTube juga, terus kemudian website juga kita sudah planning. Tapi untuk yang terlaksana baru di Instagram. Dari Instagram ya. Dan apa namanya untuk markas sekretariatnya di mana nih? Di apa? Di Teras Renjana ini biasanya mengadakan rapat di mana? Base camp-nya lah, base camp-nya. Base camp-nya kita masih random Bang, masih di mana aja gitu. Nomaden. Nomaden. Seperti cita-citanya tadi. Seperti cita-citanya random dan nomaden ya, cita-citanya Teh Nisa tadi ya. Nah nih Teh, kan ini mengajar itu sebenarnya nggak mudah ya, nggak semua orang bisa mengajar. Dan Teh Nisa sendiri belum pernah nih masuk fakultas pendidikan. Apa udah pernah jangan-jangan? Nah, ada tips triknya nggak nih buat kalau teman-teman ya ada yang mungkin ada tadi punya niat mulia seperti Teh Nisa ya, pengen apa? Belajar itu, pengen belajar ngajar, ada tips triknya nggak cara mengajar bagi anak-anak kan beda ya. Ritmenya beda tuh Kang Muhtar. Iya, karena dan kita punya anak aja di rumah aja ya kan, di rumah aja itu rasanya butuh kesabaran yang ekstra gitu kan. Nah, gimana nih komunitasnya? Bisa ada shortcut gitu, kursus-kursus singkat atau gimana nih cara belajar mengajarnya ini? Ya, sebenarnya sebelumnya belum pernah masuk kuliah pendidikan sih. Dulu pernah masuk tapi bukan di pendidikan. Jadi kalau untuk pengalamannya saya ini sih belajar dari kalau ada event Kemenkeu Mengajar saya pasti ikut. Kayak pertama itu Kemenkeu Mengajar 4 dan itu kesempatan pertama kali ikut jadi dokumentator dan itu emang baru bisa jadi dokumentator. Kemudian terakhir kemarin KM5 jadi fasilitator, alhamdulillah. Terus setelah untuk wilayah mana itu yang KM5-nya? KM5 Tangerang. Tangerang. Oke. Okay. Iya. Selain itu juga dari ini sih, kadang ikut webinar yang bukan gak jelas sih, yang saya dapat informasinya gitu. Karena sih kan kalau beberapa Instagram nih kayak kelas kayak Indonesia Mengajar dan lain-lain, kadang ada info webinarnya, ikut, siapa tahu dapat pengalaman yang bisa dibagikan. Ada metode-metode yang mungkin bisa dijadikan referensi gitu kali ya. Kalau metode menurut saya lebih mendekatkan pakai metode psikologi gitu. Jadi kalau saya kan ke anak-anak jadi lebih ke mengetahui kondisi anaknya itu PI-nya gimana gitu. Memberikan misalkan kalau langsung to the point contohnya ya. Misalkan ada anak kecil dia tuh belum bisa baca atau nulis.
saya langsung kasih dulu nih caranya nulis ini, terus sambil dilihat-lihat anaknya ini dia itu lebih suka dipelajari sambil dipegang, misalnya saya pegang, kemudian kalau misalkan nggak suka dipegang berarti kayak mending agak dicuekin, saya agak cuekin tapi saya perhatiin. Itu lebih ke psikologis anaknya sih, yang gitu. Jadi learning by doing ya kalau bahasa Iya. Sunda. Bahasa Sundanya learning by doing. Terus di sananya bahasa Garut. Terus di sananya gimana? Di lokasi mengajarnya itu pakai lokasi apa? Di sebuah rumah kah atau balai desa barangkali? Kalau di sana di emperan, namanya kan teras ya, di teras kita. Teras beneran teras dalam arti yang sebenarnya ya? Iya, benar. Teras rumah warga gitu ya? Iya, teras rumah warga. Betul. Bukan terasnya pejabat teras gitu ya? Berarti ada filosofinya juga nih namanya, ini teras rencana itu. Iya. Ya mungkin balik lagi nih ke komunitasnya. Bisa dijelasin kira-kira ini sebagai salah satu foundernya ya. Kenapa kemudian memilih nama Teras Renjana? Mungkin kita perlu tahu juga nih kan. Sebenarnya ada beberapa nama ya, tapi saya lupa waktu itu apa aja. Akhirnya milih Teras Renjana karena kalau secara harfiah, teras renjana itu kan teras artinya teras, renjana itu kasih sayang, jadi teras kasih sayang gitu. Kalau ini yang mengawali niatnya mulia itu ya, sekali karena kasih sayang ke anak-anak itu kayak iya, mengajar. Luar biasa, mulia sekali. Jadi di sana benar-benar di teras dalam pengertian yang sebenarnya ya. Iya. Terus betul. Gimana dengan peralatan penunjangnya? Peralatan punya kita ada tikar itu ya untuk lesehan berarti. Iya, lesehan. Oke. Terus kita juga beli alat tulis. Patungan ya? Ya, kita ada kas. Nah, sama ada beberapa donatur juga sih, Bang. Nah, itu donaturnya tuh gandengnya dari mana donaturnya? Donaturnya kita kan publish di Instagram ya, Bang ya. Publish di Instagram. Terus kita juga cantumkan kalau misalkan ada yang berdonasi, kita juga ada visi misi, tujuannya kita dipublish nih kalau visi misi. Pokoknya ada visi misi, tujuannya juga, sama ya kita punya arti terasnya itu sendiri apa, filosofinya, kemudian dijabarkan semua di sana ya? Iya. Akunnya ya. Kegiatan juga dipublish di situ, terus kita kasih pengertian kita tuh organisasi non profit gitu. Jadi selain dana kas dari iuran anggota, patungan, juga ada donasi. Iya, ada donasi. Nah itu membuka kesempatan ya buat donatur yang nggak sempat ngajar tapi pengen ikut beramal ya. Bukan kesempatan untuk berdonasi. Nah, alhamdulillah ini membuka jalan amalan juga nih Kang Mukhtar. Coba diulangin lagi tadi Instagramnya biar siapa tahu yang. Atau mungkin ditulis terus ditampilin di layar barangkali Teh kita ini biar kita bantu publish juga barangkali dari akun kita. Terus selain tikar tadi sebagai alas lesehan, apalagi Teh ininya? Peralatan-peralatan yang dipakai sebagai penunjang aktivitas belajar mengajar. Kalau peralatan yang tetap itu kayak ada papan tulis, spidolnya, penghapusnya, sama untuk yang belajar calistung sih, abjad, ABCD sampai. Alat peraga ya. Terus kalau misalkan pas kita belajar mekanisme hujan atau pembentukan pelangi itu kan random. Jadi kita bawa sendiri masing-masing anggota, kalau ada yang punya untuk support dibawa gitu. Tapi itu bukan tetap sih. Karena tadi kan bawa motor nih Teh. Peralatan kayak tadi papan tulis kayak itu dibawa tiap kali ke sana. Baru mau aku tanyain itu Kang. Baru mau saya tanyain tuh. Kira-kira memang diletakkan di lokasi atau dibawa pulang pergi setiap saat tuh? Karena kan bermotor dan jalan kaki lagi menuju lokasi kan? Iya, kalau yang peralatan tetap kayak tikar, terus papan tulis itu diletakin tetap sih di sana, dititipin di rumah Pak RT. Oh gitu, dan ini ya tidak bolak-balik dibawa ya? Iya, tidak bolak-balik dibawa. Dan di sana warga masyarakatnya pun termasuk orang tua muridnya di sana welcome juga ya atau terbuka ya terhadap program itu?
Iya, welcome. Dan baru satu lokasi, baru di satu kampung. Iya, baru satu lokasi dan kemungkinan akan berpindah sih kalau misalkan tujuannya sudah tercapai gitu ya. Kita berpindah atau bahkan memperluas wilayah, nggak cuma di Cikuda itu sendiri. Ada komunikasi atau kerjasama dengan sekolah-sekolah formal yang ada di lokasi, di sekitaran lokasi barangkali? Belum ada, Bang. Belum ada, dan apakah akan dilakukan atau gimana? Kita pernah bahas itu sih untuk sekalian menunjang kegiatan belajar mereka di sekolah. Mungkin kedepannya juga mungkin akan dilakukan sih. Baru obrolan aja untuk yang berkolaborasi dengan sekolah. Oh gitu. Nah nih Bang, Oke. Kita udah cerita tentang how to ya, terus fasilitasnya apa yang dipakai. Kalau sebenarnya itu pasti ada suka dukanya nih. Oh ya, betul. Ada nggak bukan dukanya berarti ya? Yang apa ya bilang itu? Kan bagi teman-teman di sana, mungkin bagi anggota komunitasnya itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Mungkin banyakkan sukanya, tapi bukan tidak mungkin Kang, ada dukanya juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kita tanya langsung aja ya. Nah, susah sampai garuk-garuk itu kan. Ada nggak dukanya? Diceritain sama kita teh. Dukanya ya Bang ya? Dukanya, karena kalau sukanya sudah pasti karena energi tadi harus tersalurkan kan, berarti kan ada rasa cinta di sana, ada rasa suka gitu kan, dan pasti berkorban pun oke kan gitu, ada iuran, ada kas gitu. Tapi dukanya nih yang mau kita tanya nih. Dukanya mungkin kalau dari internal sendiri itu mungkin dalam mengkoordinasikan ya, dengan anggota yang lain itu mungkin kadang mereka itu merasa jenuh mungkin ya. Ya, jadi bagaimana kita membangkitkan semangat mereka untuk tetap semangat ikut kegiatan gitu. Menjaga semangat volunteer itu justru di internalnya ternyata masalahnya Kang. Di internalnya itu ada motivasi yang naik turun barangkali ya. Apalagi mungkin kalau anggotanya masih muda-muda nih Kang, weekend itu kan waktunya jalan-jalan tuh Kang. Nah, tapi sebagian dari mereka itu memanfaatkan weekendnya untuk berbuat sesuatu yang mulia. Dan itu pasti akan menjadi inspirasi yang luar biasa, energi positifnya, inspirasi yang mungkin perlu disiarkan untuk akan banyak ditiru sama saudara-saudara kita di kantor-kantor Bea Cukai yang lain, barangkali bisa menjadi peluang juga itu. Betul, apalagi kantor kita kan banyak yang di perbatasan ya. Betul. Mungkin lebih energinya itu bisa tersebar lebih luas ya Teh Nisa. Setuju, betul. Mungkin Teh Nisa punya tanggapan apakah kegiatan-kegiatan semacam ini kira-kira gimana menurut Teh Nisa di kantor-kantor ya, tapi di luar kedinasan gitu, kira-kira gimana menurut Teh Nisa? Ya, kalau menurut saya sendiri nih kegiatannya membantu banget ya Bang ya. Membantu, terutama yang pendidikannya tuh masih butuh katrol gitu untuk di formalnya. Harapannya mungkin Bea Cukai sendiri ya, internal Bea Cukai sendiri tuh kayak mungkin mengadakan event ya, kayak kalau Kemenkyu kan ada Kemenkyu mengajar. Kalau Bea Cukai bisa Bea Cukai mengajar, tapi selain yang diajarkan itu bukan tentang Bea Cukai. Mungkin Bea Cukai ada kita selipin sebagai sosialisasi, tapi juga kayak pendidikan umum kita sampaikan gitu. Dan yang lebih kategorinya lebih ke basic pendidikan umum ya, seperti calistung itu tadi ya. Karena mungkin di banyak tempat di Indonesia masih belum tersentuh sama pendidikan formal ya. Nah, ini Bang. Ya, maaf menjalan nih Bang. Ya, silakan. Di kepegawaian nih Bang. Untuk manfaat eksternal tadi udah pasti lah ya, manfaat sosial ya, manfaat sosial dan terus manfaat ke pribadi Teh Nisa sendiri tadi udah jelas ya digambarkan. Ada kepuasan juga ya. Kepuasan juga. Nah, ada nggak manfaat untuk kantor nih, nilai-nilai kantornya, nilai kita sebagai itu kira-kira keuangan, apa korelasinya gitu ya kira-kira ya? Ada nggak yang bisa kita bawa ke kantor nih dengan menyalurkan semangat mengajar tadi?
mungkin ini organisasi yang di luar kantor ya Bang Kang. Tapi kalau untuk manfaat yang untuk kantor itu sendiri, kita kan ada beberapa yang dari Bea Cukai, komunitas anggota yang dari Bea Cukai. Nah mungkin positifnya kita mau nggak mau kadang-kadang kalau ditanya anak-anak itu teteh dari mana, kerja di mana gitu, kita mau nggak mau harus jujur gitu, kita dari kerja di Bea Cukai. Jadi kita juga kadang-kadang mensosialisasikan Bea Cukai itu apa, mereka kadang-kadang pengen tahu itu apaan sih teh gitu kan. Kita jadi menyampaikan Bea Cukai ini. Agen-agen sosialisasi nih Kang. Betul, jadi bisa sekalian ini ya sosialisasi. Tapi nggak ada kepikiran gitu teh ketika ditanya teteh kerja di mana gitu, nggak ada kepikiran gitu ngomongnya selain Bea Cukai gitu. Ngomongin selain Bea Cukai, karena pertanyaannya tentang Bea Cukai sih. Jadi, langsung ya? Iya langsung Bea Cukai. Teteh, iya teteh dari Bea Cukai. Bea Cukai itu apaan sih teh, di mana gitu? Ya kita jelasin kantornya di Tasikmalaya. Untuk yang di Tasikmalaya kita ada Bea Cukai Tasikmalaya. Kita ini Bea Cukai itu gini. Agak menarik itu. Agak menarik itu Kang Muhtar. Yang nanya itu anak-anak apa orang dewasa? Apa bapaknya? Apa bapaknya gitu kan? Ya. Agak menarik sana. Yang nanya tuh dua-duanya sih, karena kita kan berkomunikasi dengan orang tuanya juga. Tapi dari awal pembukaannya ya, pembukaan komunikasinya ya, oke. Iya, tapi yang lebih kritis justru anaknya gitu. Apa sih Bea Cukai gitu? Kalau orang tuanya tuh cuma sebatas Bea Cukai gitu. Ya antara tahu dan nggak tahu ya nggak peduli juga barangkali ya Teh. Mungkin sekali-kali perlu datang ke lokasi itu dengan sedikit membawa atribut barangkali Kang Muhtar ya. Bisa jadi supaya lebih kenal gitu kan. Ya tapi bicarakan dengan komunitasnya itu. Iya, mungkin ya bukan berarti mau ada niatan-niatan arogan atau sombong atau gimana, tapi mungkin perlulah sedikit ya sambil berjalan agen-agen sosialisasi bahwa Bea Cukai itu apa, tugasnya gimana gitu kan. Mungkin bisa kali ya Teh diusulin gitu ya. Ya, siap, bisa Bang. Nanti diomongin lagi. Sebenarnya kita pernah ada pelajaran pengenalan profesi, Bang. Oh ya, oke. Pengenalan profesi, tapi kita bawanya itu ya foto-foto gitu profesi ini. Kita nggak pakai seragamnya langsung gitu. Ya mungkin karena memang peralatannya pun masih terbatas ya. Jadi mungkin kalaupun menggunakan gadget misalnya atau apa, mungkin masih belum bisa maksimal juga gitu ya. Iya. Jadi di sana memang secara umum lah di Tasik dan sekitarnya apakah banyak kampung-kampung seperti Kampung Cikuda itu? Beberapa ada sih yang dia itu letaknya agak di perbatasan ke kabupaten gitu, masih lumayan ada beberapa lah yang kayak gitu. Oke. Jadi PR-nya masih banyak ya. Mudah-mudahan nanti komunitasnya cepat berkembang bisa. Dan menemukan rekan-rekan yang satu visi. Dan apa namanya dengan acara kita makin banyak kita tuh mudah-mudahan akan tumbuh kesadaran juga, terus juga banyak yang bergabung. Mungkin nanti akan ada teras rencana chapter Jambi barangkali ya. Chapter Bengkulu dulu. Chapter Bengkulu dulu. Chapter Bengkulu, Jambi, Lampung, Padang dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Mungkin boleh ya gitu ya. Boleh Bang, boleh banget. Apa ada franchise-nya nggak kalau kita mau bikin pakai franchise? Pakai franchise berarti udah melenceng dari non-profit. Melenceng dari non-profit. Jadi nanti di sana sudah melenceng tuh, bukan lagi semangat pengabdian tuh nanti. Oke, Teh, apa nih pesan-pesan nih buat mungkin saudara-saudara kita sekantor Bea Cukai se-Indonesia, mungkin ada pesan dulu. Silakan. Izin ya Teh. Oke. Gimana Teh? Ada pesan-pesan tertentu barangkali? Mungkin untuk teman-teman Bea Cukai yang lain, pesannya untuk siapa Bang ini Bang? Untuk saudara-saudara kita di Bea Cukai. Untuk saudara di Bea Cukai. Ya termasuk mungkin ini ya lebih spesifik mungkin ke segenerasinya Teknisa gitu kan, yang mungkin masih punya energi yang luar biasa nih
bisa dimanfaatkan buat kegiatan apa? Itu kira-kira Teknisa punya pesan barangkali yang mungkin bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang lain? Pesannya tetap semangat sih. Terus kalau misalkan punya keinginan atau punya rencana yang ya kita komunikasikan aja, mungkin bisa ke teman atau ke siapa yang bisa mendukung rencana itu. Terus jangan takut untuk memulai bergerak, itu sih. Luar biasa. Satu lagi Bang, boleh? Boleh. 5 lagi boleh. 5 lagi juga boleh, kata Kang Muhtar nih. Ya mungkin lebih baik lebih baik jadi bagian kecil dari perubahan daripada tidak sama sekali. Lebih baik. Quotes of the day nanti kita akan share di Bea Cukai Bengkulu nih. Tim saya nih, saya kasih gambaran dulu tadi Teh, boleh diulangin? Lebih baik menjadi bagian kecil dari perubahan daripada tidak sama sekali. Lebih baik menjadi bagian kecil dari perubahan daripada tidak sama sekali. Saya punya tim di sini, ada namanya Mas Dharma sama Mas Lutfi, tapi nggak kelihatan. Nanti saya minta tolong sama Mas Dharma untuk mencatat itu sebagai quote of the day nih dari obrolan kita hari ini kan bersama Teknisa yang inspiratif nih, Kang Muhtar. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa membawa semangat buat semua ya, buat penonton. Menularkan ya Kang ya, menularkan semangat, energinya disalurkan ke arah yang positif, inspiratif, dan bermanfaat buat diri sendiri, lingkungan sosial, dan organisasi. Ya, secara sejalan akan dengan Bea Cukai makin baik. Mudah-mudahan demikian. Kang Muhtar, mungkin kalau kita ngobrolin tentang minat, hobi, dan sebagainya, mungkin sepanjang apapun waktunya mungkin nggak cukup. Betul. Kalau yang hobi kan biasa. Semangatnya beda ya. Semangatnya berbeda pastinya. Tapi gimana pun kita harus akhiri dulu nih obrolan kali ini nih, Teknisa. Terima kasih nih terima kasih banyak ya udah menyempatkan menginspirasi kami semua. Sama-sama, terima kasih sudah mau silaturahmi ke Bea Cukai Tasikmalaya, Bang, Kang. Terima kasih kembali, Teknisa. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami dari podcast Bea Cukai Bengkulu, ngopi asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik, undur diri. Jangan lupa ngopi hari ini. Terima kasih ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.